Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung market cryptocurrency di CoinMarketCap dan melihat dari market cap global ternyata sekarang itu sudah mengalami pertumbuhan. Jadi untuk market cap global saat ini tuh di 1,2 triliun US dollar. Padahal kemarin itu masih di 1,0, ada juga 1,1 gitu. Itu berjalan lumayan lama juga ya. Namun ternyata sekarang mengalami pertumbuhan sampai ke 1,2 triliun US dollar dan mengenai volume trading selama 24 jam terakhir ya dari market cap global mencapai di 44,4 miliar US dollar. Di sini pun mengenai market cap global mengalami pertumbuhannya itu sekitar 2%-an. Dan kalian bisa melihat untuk Bitcoin kemarin itu sempat merah merona dan bahkan harganya di bawah 28.000 US dollar. Namun ternyata sekarang ini cukup cepat sekali untuk melakukan suatu recovery dalam sebuah harganya untuk si Bitcoin tersebut. Dan bahkan tadi pagi ataupun siang ya, kalau tidak salah Bitcoin itu sempat menyentuh ke harga 29.000 ya kalau tidak salah. Dan untuk mengenai kenaikan dalam sebuah harganya, di sini ternyata untuk Bitcoin mengalami kenaikan 1,25%. Ada juga Ethereum di atas 4% dan beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Walaupun ada sebagian altcoin yang masih mengalami penurunan, tetapi ternyata hampir rata-rata untuk altcoin sekarang itu mengalami kenaikan. Yes, jadi kira-kira ada isu apa sih sehingga market cryptocurrency mengalami pertumbuhan? Sebetulnya bukan untuk market cryptocurrency saja ya. Intinya dari beberapa aset beresiko lainnya pun mengalami pertumbuhan untuk saat ini karena memang ada sedikit isu. Jadi sekarang ini ada sebuah peperangan. Biasanya peperangan tersebut itu lebih identik menggunakan senjata dan lain-lain. Namun ternyata ini perang tersebut sangat-sangat berbeda ya. Intinya perang ini adalah mengenai perangnya mata uang. Dan bahkan dari beberapa negara khususnya yang lebih vokal adalah negara-negara di bagian Asia. Ya, termasuk Indonesia itu pun telah menyuarakan intinya US dollar itu bakalan digeser, bakalan dijatuhkan oleh beberapa negara. Dan bahkan bukan hanya di negara-negara bagian Asia saja, termasuk ada di negara Arab Saudi, Rusia, Ukraina, ya banyak sekali lah ya. Sekarang negara-negara mulai menyuarakan dan berdiskusi untuk melengsarkan US dollar. Dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini adanya sebuah updatean yang telah diupdate oleh media cointelegraph.com ya. Jadi di sini adanya sebuah diskusi kedua negara tersebut yaitu Malaysia dengan Chinese. Jadi Malaysia sekarang telah meminta terhadap China untuk membantu mengakhiri ketergantungan USD untuk perdagangan. Nah, jadi memang sekarang beberapa negara mulai berdiskusi gitu ya dengan negara-negara yang lain tuh. Intinya dia ingin menghilangkan ketergantungan terhadap dolar. Ya, yang sampai dengan saat ini memang dolar masih tetap kuat juga dan bahkan banyak sekali negara-negara maju yang menggunakan mata uang US dollar. Dan selain itu lebih banyak proposal dan juga konsep mata uang muncul saat Asia meningkatkan upaya untuk menjauhkan diri dari hegemoni dolar Amerika Serikat. Jadi memang udah jelas banget ya, sebelumnya pun udah gue update mengenai negara-negara di bagian Asia khususnya yang sekarang mulai berbondong-bondong berdiskusi gimana caranya supaya tidak berketergantungan dengan US dollar. Dan bahkan US dollar tersebut pun akan menjadi target dengan negara-negara bagian Asia tersebut untuk dijatuhkan. Ya, intinya seperti itu. Dan sekarang diskusi antara Malaysia dengan Cina kurang lebih diskusinya adalah jadi Cina dan juga Malaysia sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan diskus mengenai dana moneter Asia dengan menjauhi hegemoni dolar Amerika Serikat menjadi prioritas yang lebih besar di wilayah tersebut. Yes, jadi kurang lebih seperti ini dan bahkan pada tanggal 4 April. Catat ya di sini informasi tersebut itu pada tanggal 4 April adanya sebuah diskusi ya antara Malaysia dengan Cina. Jadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan mengatakan Cina terbuka untuk proposal pembentukan dana moneter Asia. Dan bahkan selain itu di sini pun langsung diangkat juga oleh Bloomberg. Dan selain itu pun di sini adanya sebuah pernyataan ataupun tanggapan ya dari kepresidenan Cina yaitu Xi Jinping yang telah menyambut baik gitu ya dalam sebuah diskusi tentang badan yang diusulkan untuk membantu kedua negara dan negara-negara lainnya di kawasan itu, intinya untuk bagian Asia ya, dan bahkan untuk menjauhkan diri dari dolar Amerika Serikat dan bahkan dari dana moneter International Monetary Fund ataupun disingkat menjadi IMF. Karena kenapa? Di sini untuk negara-negara bagian Asia ya, khususnya untuk Cina yang akan membuat hegemoni gitu untuk menjauhkan hegemoni terhadap dolar Amerika Serikat dan bahkan ingin menjauhkan gitu ya dari dana moneter International Monetary Fund ataupun IMF. Karena di sini dengan di bawah pengawasan IMF tersebut dari beberapa negara itu mau tidak mau udah ditentukan gitu ya. Jadi ada suatu paksaan untuk beberapa negara ketika memang menggunakan dana moneter International Monetary Fund itu harus menggunakan USD.
Ya, sementara USD itu adalah mata uang Amerika. Namun di sini adanya sebuah usulan tersebut dan juga diskusi antara Malaysia dengan Cina ya. Jadi Malaysia termasuk di antara beberapa negara Asia yang mencoba melepaskan diri dari ketergantungan dolar, dan bank sentralnya bekerja sama dengan Bank Rakyat Cina melakukan suatu perdagangan dalam mata uang mereka sendiri. Nah, jadi kemungkinan dana moneter yang akan dibuat nih oleh beberapa negara bagian Asia itu tidak ada suatu paksaan apapun. Maksudnya suatu paksaan apapun itu dalam kategori ketika memang semua negara-negara di bawah pengawasan dana moneternya International Monetary Fund. Itu mau tidak mau harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Tetapi sekarang akan dibuat secara berbeda walaupun adanya sebuah dana moneter baru ya, atau di bawah pengawasan dana moneter baru, tetapi beberapa negara itu bisa menggunakan mata uang negaranya masing-masing gitu ya. Jadi memang agak sedikit berbeda. Karena tujuannya ya untuk ke arah sana gitu, untuk merevolusi supaya tidak ada ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, jadi sekarang gue masuk ke dalam tradingview.com ya. Di sini ada indeks dollars ataupun DXY. Jadi kalian bisa melihat pada tanggal 4 April kemarin ya, di sini setelah adanya beberapa negara-negara berdiskusi gitu ya untuk menjatuhkan dolar Amerika Serikat, dan ternyata ini pun terdampak juga terhadap indeks dollars ataupun DXY. Ini kalian bisa melihat di sini ada dua candle merah ya, terjun payung sekali gitu. Jadi inilah salah satu yang mungkin sekarang berdampaknya terhadap aset-aset berisiko. Karena ketika dari indeks dollars ataupun DXY ya mengalami penurunan terjun bebas, ini untuk beberapa aset-aset berisiko ini malah kebalikannya. Padahal menurut gua sendiri antara DXY atau indeks dollars dengan aset-aset berisiko khususnya untuk cryptocurrency itu berdampingan. Tetapi entah seperti apa gitu ya. Ternyata di sini tidak ada berkesinambungan sama sekali ketika salah satu aset yang mengalami keruntuhan atau keanjlokan dalam segi harganya, tapi aset yang lain mengalami pertumbuhan. Ya, contoh kecilnya dari sini ya, untuk indeks dollar mengalami penurunan di tanggal 4. Namun ternyata untuk harga market cryptocurrency itu malah bertumbuh. Dan begitupun dengan beberapa aset-aset berisiko lainnya pun itu sama, mengalami pertumbuhan. Ya, jadi setelah adanya sebuah diskusi ya, ataupun informasi laporan bahwa Malaysia dengan Cina ya sedang berdiskusi lah, intinya membicarakan bahwa dia akan menggeser gitu ya untuk mata uang US dollar tersebut, supaya memang dia tidak bisa berketergantungan selamanya terhadap mata uang US dollar. Dan selain itu pun di sini juga adanya sebuah updatean dari medianews.bitcoin.com. Jadi di sini ada salah satu mantan Kongres Amerika Serikat yaitu Ron Paul tentang kejatuhan dolar AS sebagai mata uang cadangan. Dan bahkan di sini pun selalu lebih lama dari beberapa prediksi. Oke, jadi mungkin ya, walaupun dia sudah mengetahui nih, ada beberapa negara-negara bagian yang ingin menggantikan US dollar tersebut, tetapi ternyata menurut beliau itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya ketika adanya sebuah transisi pergantian mata uang dari USD misalkan ke mata uang mana, apakah Cina, Rusia atau mungkin Brazil ya, itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Pastinya membutuhkan proses yang cukup lama. Bahkan ini bisa di luar ekspektasi seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Ya, jadi di sini pun adanya sebuah speak up juga nih dari mantan Kongres Amerika Serikat yang bernama Paul tersebut. Dan di sini Ron Paul yang telah menganalisis kejatuhan hegemoni dolar Amerika Serikat. Dalam sebuah edisi terbaru webcast online-nya The Ron Paul Liberty Report, mantan perwakilan Amerika Serikat Ron Paul menganalisis kedudukan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dan bagaimana peristiwa terkini yang melibatkan China, Rusia, dan bahkan Brasil dan negara lain mengancam hal ini. Nah, jadi di sini menurut dari Ron Paul sendiri, dia memiliki pandangannya gitu, kemungkinan yang akan menggantikan mata uang US dollar untuk digunakan di beberapa negara mungkin ya. Di sini ada 3 kandidat untuk saat ini, walaupun memang masih banyak negara-negara lain yang mulai mencoba untuk menggeser dari mata uang USD. Namun ternyata kandidat yang telah disebutkan oleh Ron Paul tersebut adalah Cina, Rusia ataupun Brazil. Ya, apakah mungkin USD akan digantikan oleh yen, atau mungkin juga USD akan digantikan oleh mata uangnya Rusia, atau mungkin USD tersebut akan digantikan oleh mata uang negaranya Brasil. Ya, kita tidak tahu ya, karena di sini masih banyak juga nih menurut dari Ron Paul sendiri ya, untuk negara lain yang sekarang sedang mengancam tentang hal ini. Dan selain itu, Paul juga percaya bahwa jika dolar Amerika Serikat pada akhirnya dicopot sebagai mata uang cadangan, ini akan memakan waktu lebih lama daripada beberapa prediction yang diumumkan saat ini. Dan bahkan menurut mantan anggota Kongres itu, tentang ini dia telah menyatakan ya, jadi untuk orang-orang yang telah memperkirakan hal ini sejak lama dan sungguh menakjubkan selalu lebih lama dari beberapa prediction, seseorang dapat mengatakan pada tahun 1930 bahwa standar dollars tidak akan bertahan lama dengan ambil alih oleh Fed. Memprediksi waktu yang tepat sangat sulit. Nah, jadi sebetulnya untuk dari patokan Ron Paul sendiri, kenapa menurut Ron Paul ya mungkin walaupun adanya sebuah pergeseran atau pengambil alihan ya mengenai mata uang USD tersebut, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan, artinya masih membutuhkan waktu bertahun-tahun atau mungkin cukup lama. Karena sebelumnya juga adanya sebuah statement
untuk mata uang US dollar tersebut itu akan digantikan tepatnya pada tahun 1930. Namun ternyata apa ya, sampai dengan sekarang tahun 2022 ternyata mata uang US dollar tersebut masih tetap berdiri tegak, masih tetap berdiri kokoh. Ya mungkin patokannya ke arah sana karena toh sebelumnya pun udah ada statement bahwa US dollar tersebut itu akan digantikan, akan dilengsarkan, namun ternyata ya tetap bertahan sampai dengan saat ini. Tetapi kita nggak tahu ya, dengan orang-orang besar saat ini dan juga beberapa negara gitu ya yang memiliki rencana seperti ini, apakah ini akan memakan waktu yang lama atau bahkan akan menjadi lebih cepat? Ya kita nggak tahu. Intinya ya dengan adanya sebuah informasi-informasi seperti ini yang bersentuhan terhadap USD itu akan berdampak terhadap aset beresiko, khususnya untuk arah yang berlawanan. Ya, kenapa untuk informasi seperti ini gua kait-kaitkan dengan cryptocurrency? Karena ya untuk USD mengalami penurunan, untuk aset-aset beresiko salah satunya untuk market cryptocurrency itu akan mengalami pertumbuhan. Ya, karena selalu begitu gitu ya siklusnya, jadi tidak bisa dipisahkan tuh. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari peperangan mata uang dari berbagai belahan negara, dan lebih banyak negara-negara bagian Asia ternyata yang sekarang mulai terlalu vokal gitu ya untuk menggeser mata uang US dollar. Nah, jadi menurut dari mantan Kongres Amerika Serikat sendiri yang bernama Ron Paul, jadi dia telah memiliki suatu pandangan gitu ya. Kira-kira yang bakalan menggantikan US dollar itu ada 3 kandidat. Yang pertama itu Cina, yang kedua ada Rusia, yang ketiga itu ada Brasil. Walaupun memang selain dari ketiga negara tersebut yang telah disebutkan ya yang bakal menjadi kandidat pengganti mata uang US dollar, masih ada beberapa negara-negara bagian lainnya. Atau bisa juga untuk Indonesia gitu ya. Walaupun mata uang Indonesia IDR itu paling rendah sekali, tetapi tidak terendah-rendah banget ya. Karena masih ada mata uang yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia rupiah. Atau mungkin ini akan digantikan oleh cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Nah, jadi apabila menurut kalian ada suatu tanda-tanda bahwa mata uang tersebut mampu digantikan oleh Bitcoin ataupun cryptocurrency, coba silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan apabila kalian memiliki pandangan pribadi gitu ya, kira-kira negara mana sih yang lebih condong untuk bisa menggantikan mata uang US dollar tersebut, itu pun silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.